Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menyaksikan. Oke guys, kembali lagi nih di channel YouTube Amplang Official. Di video kali ini, aku akan menceritakan ulang sebuah sinetron terbarunya SCTV yang berjudul Dia Bukan Manusia, di mana tanggal 23 November ini merupakan tayang perdana dari sinetron tersebut. Kira-kira seperti apa sih cerita di episode pertama ini? Saksikan video berikut ini. Nah, bagi kalian yang tidak menonton episode perdana ini, kalian bisa menyaksikan video berikut ini ya guys. Cerita dimulai dari Marwa, Alin, Vanda, Elan, dan Nardo. Mereka berpergian di salah satu hutan rimba dengan tujuan ingin mendaki gunung di sana. Namun di dalam perjalanan, Nardo sebagai pemimpin di sini kehilangan arah dan pada akhirnya mereka tersesat di hutan tersebut. Mereka tetap berusaha mencari petunjuk agar bisa keluar dari hutan ini. Namun di dalam perjalanan, mereka bertemu seekor ular sanca yang melintas di jalan. Mereka kaget dan mereka berusaha untuk mengusir ular tersebut. Namun beberapa saat muncullah seorang laki-laki misterius yang bernama Sancaka. Laki-laki itulah yang menolong mereka dari hambatan seekor ular sanca tersebut. Lalu Sancaka pun memberitahu kepada rombongan Nardo bahwa mereka telah tersesat di hutan ini. Lantas Nardo dan kawan-kawan pun bingung bagaimana cara keluar dari hutan ini. Lalu Sancaka pun menawarkan kepada Nardo dan kawan-kawan untuk nginap di rumahnya, karena tidak mungkin bermalam di tengah hutan ini, karena di hutan ini banyak binatang buas. Lalu mereka pun sepakat untuk bermalam di rumah Sancaka. Sesampainya di rumah Sancaka, mereka pun bersiap-siap untuk beristirahat. Namun Elan mengajak Vanda untuk mencari kayu bakar di tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, Elan berniat kurang ajar terhadap Vanda. Elan merangkul Vanda dan pada akhirnya Vanda terjatuh. Disitulah seekor king cobra yang mematok tangannya Vanda. Hingga akhirnya Vanda pun pingsan dan Elan pun panik. Namun ternyata lagi dan lagi Sancaka pun datang untuk menolong Vanda. Sancaka dilema antara menolong dan membiarkan. Jika Sancaka menolong dan mengisap tangannya Vanda, maka Vanda akan terinfeksi racun ular yang ada di dalam diri Sancaka, yang artinya Vanda bisa bersisik sama seperti Sancaka. Namun jika dibiarkan, Vanda bisa-bisa meninggal. Dan Sancaka pun memilih untuk menolong Vanda. Sancaka mengisap racun ular yang ada di tangannya Vanda. Setelah menolong Vanda, Sancaka dirundung kebingungan lagi. Jika dia jauh dari Vanda, maka dia tidak bisa menolong Vanda, dalam artian Vanda akan tumbuh sisik. Namun jika dia dekat dengan Vanda, dia akan bisa menolong Vanda. Kemudian Vanda sadar dari pingsannya dan Vanda tidak ingat bahwa dia habis dipatok king cobra. Lalu kejadian itu diingatkan oleh temannya Vanda, dan teman Vanda tersebut mengabarkan ke Vanda bahwa yang menolong Vanda yaitu Sancaka. Vanda berhutang nyawa terhadap Sancaka. Oleh karena itu, Vanda mengajak Sancaka untuk tinggal di rumahnya. Lalu Sancaka pun bingung menerima atau tidaknya tawaran Vanda. Dan pada akhirnya Sancaka pun mau untuk pergi ke kota. Keesokan harinya mereka pun pulang ke kota dan membawa Sancaka. Mereka kemalaman di jalan dan menginap di salah satu losmen. Di kamar losmen itulah Sancaka mau berubah wujud menjadi ular. Tubuhnya tumbuh sisik ular. Namun hal itu tidak diketahui oleh Vanda dan kawan-kawannya. Di tengah bersisiknya kulit Sancaka, Vanda mengetok pintu dan ingin mengajak Sancaka untuk makan malam bersama. Namun Sanca menolak tawaran Vanda untuk makan malam bersama. Kemudian Sancaka pun melepas sisik ular yang ada di tubuhnya. Setelah semuanya selesai, Sancaka pun kembali normal seperti manusia biasa. Kemudian Sancaka dan Vanda pun sampai di rumah Vanda. Keesokan harinya, Sancaka belajar bagaimana cara menyiram tanaman. Dan Vanda pun berbelanja dan membeli pakaian untuk Sancaka. Karena Vanda ingin mengajak Sancaka untuk kumpul dengan teman-temannya Vanda. Dan pada akhirnya mereka pun pergi. Ternyata Elan ada mata-mata, yaitu salah satu security yang bekerja di rumahnya Vanda. Lalu security tersebut menelpon Elan bahwa Vanda dan Sancaka akan pergi.
Lalu Elan memerintahkan orang-orangnya untuk membuntuti mobilnya Vanda. Dan pada akhirnya orang-orang suruhan Elan pun menyalip mobilnya Vanda, dan Sancaka pun turun dari mobil dan perkelahian pun terjadi. Sancaka pun berhasil mengalahkan orang-orang suruhannya Elan. Salah satu orang suruhannya Elan mengalami patah tulang di bagian kaki. Lalu Elan membawanya ke rumah sakit. Dokter menyangka bahwa penyebab patahnya tulang kaki ini disebabkan oleh bilitan ular piton. Lalu Elan menjelaskan bahwa temannya berkelahi bukan dengan ular piton, melainkan dengan manusia. Lalu Elan merasakan ada kejanggalan. Di tempat yang lain, Vanda dan Sancaka pun sampai. Ternyata Sancaka tidak suka dan pusing melihat kerumunan orang. Dan singkat cerita, Vanda dan Sancaka pun pulang ke rumahnya Vanda. Pada saat Sancaka ingin beristirahat, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah yang didiami Sancaka. Sancaka mengira bahwa itu adalah Vanda. Ternyata yang datang adalah kakeknya Sancaka yang menyuruh Sancaka untuk pulang ke hutan.